Dengan kembang ku jaring cahaya di puncak mimpi. Asap dupa, sayap kupu-kupu yang terbang bersama mega. Melenggang, menyusuri jejak yang lama tak kusentuh dengan hatiku yang diri. Yang diri, yang diri, yang diri, yang diri bersama angin. Hinggaplah dalam pohon jiwaku. Biar reda gemuruh dada. Yang diri, jika mataku menyala, kaukah itu yang bersemayam? Yang diri bersama angin. Hinggaplah dalam pohon jiwaku. Biar reda gemuruh dada. Yang diri, jika mataku menyala, kaukah itu yang bersemayam? Ku jakupkan tangan agar cahaya yang kau beri menebar, menebar, menebar pada guguran daun, memerciki ruang berbuah sotak sawit tur waredia luarku dewa di mahi iyo yonah rajodaya. Om Santi 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 Om. Bali Live on Nature edisi 2, edisi Heritage. Setelah kita melalui edisi pertama di pemutaran Bay Northwest Bali, di edisi kedua ini kita melakukannya di Pura Taman Ayun Mengui Badung Bali. Baru saja pemirsa sempat menyaksikan beberapa komposisi yang dipersembahkan oleh Ayu Laksmi dan Suara Semesta. Dan sebentar lagi kita akan lanjutkan lagi penampilan dari Ayu Laksmi dan Suara Semesta. Namun sebelum itu saya saat ini berada di Utamaning Mandala, Pura Taman Ayun.
Dan dengan rasa hormat dan dengan sangat berbangga di tengah-tengah kami, di sini saya bisa menghadirkan penggelingsir kami di Puri Ageng Mengui. Sekaligus beliau juga merupakan anggota DPD RI perwakilan Bali, kebetulan juga membidangi pariwisata, budaya dan agama. Di hari ini kita akan berbincang secara terbuka tentang eksistensi Pura Taman Ayun, profil Taman Ayun, sejarah Taman Ayun, dan apa saja informasi yang bisa dibagi tentang Taman Ayun, baik itu dari sisi heritage maupun dari sisi pariwisatanya. Om Swastiastu. Om Swastiastu. Sangat berbangga sekali yang Riki bisa melakukan sebuah pertunjukan itu dengan konsep Bali Live on Nature di edisi kedua niki. Kebetulan Riki juga ada Ayu Laksmi dan Suara Semesta yang baru saja menyelesaikan beberapa komposisinya, Ayu. Di hari ini kita syukur diberikan kesehatan, bisa berkumpul, bisa berbagi, dan di tayangan Bali Live on Nature ini tidak hanya berupa pertunjukan yang kita bagi, jadi juga informasi serta apa saja eksistensi daripada tempat yang kita lakukan pertunjukan. Kita memilih Taman Ayun sebagai edisi Bali Live on Nature di edisi Heritage ini. Nah, kita harus mempertanyakan lebih detail tentang keberadaan Pura Niki. Di tengah kami, mungkin Ratu bisa menjelaskan tentang sejarah daripada Pura Taman Ayun secara garis besar, sehingga wisatawan yang belum pernah ke sini bisa datang kembali ke Pura Taman Ayun. Silakan, Ratu. Terima kasih. Yang pertama, kita seyogianya sebagai umat beragama mengucapkan puji syukur kehadapan Ide Sang Hyang Widi Wasa, Tuhan Yang Maha Esa, karena atas asung warut nugraha beliau kita diberikan kesehatan sampai saat ini dan masih bisa melayani masyarakat. Berkenaan dengan Pura Taman Ayun, saya kira Pura Taman Ayun sudah dikenal di seluruh dunia, apalagi dengan terdaftarnya Pura Taman Ayun masuk dalam warisan budaya dunia oleh UNESCO. Nah, tapi sebelumnya perlu saya jelaskan, Bu Ayu, bahwa Pura Taman Ayun ini dibangun oleh leluhur kami, Ide Cokorde Sakti Blambangan. Beliau ini adalah merupakan pendiri dinasti Kerajaan Mengui. Dibangun abad ke-17, tepatnya tahun 1634. Memang Pura Taman Ayun ini di era abad tersebut itu dibangun dengan arsitek dari Cina. Nah, kalau misalnya Bu Ayu, Bung Bagus Mantra melihat bahwa ada beberapa unsur-unsur dari kaitan dengan budaya Cina ada di Taman Ayun. Seperti misalnya air dan harus selalu ada. Dan air pun di Taman Ayun itu tidak hanya ada di Suci Neng Mandala, tapi di Mandian Mandala, bahkan di mengelilingi Pura Taman Ayun ini. Dan bentuk dari Pura Taman Ayun ini, kalau bisa saya jelaskan, ini bentuknya seperti angsa. Seperti angsa. Ini bagaimana itu? Nah, bagaimana saya jelaskan. Kalau Ibu Ayu bisa melihat di depan sekali, itu ada namanya yang kita sebut jantung angsa. Memang jantung angsa menjorok ke situ di depan, sebelah jalan di sini. Tapi karena sekarang diputus oleh jalan besar, nah ini menjorok. Nah, sudah gitu ada namanya Titi Mamah. Titi Mamah itu adalah Titi Mama. Titi itu kan jembatan. Oke. Jembatan ini merupakan suatu leher dari angsa ini. Dan ini pura ini adalah merupakan badan dari angsa ini, dan yang belakang ini adalah ekor daripada angsa. Jadi luas pura ini keseluruhannya sekitar 5 hektar. Ya. Dan pura ini memang dibagi sesuai dengan tatanan pura berdasarkan filosofi Hindu Bali. Pura ini dibagi dalam 3 terapan, yaitu Suci Neng Mandala, Madhya Neng Mandala, dan Nista Neng Mandala. Kita berada sekarang di Suci Neng Mandala ini. Jadi dengan demikian dibangunnya Pura Taman Ayun itu oleh leluhur kami. Beliau adalah pendiri dinasti Kerajaan Mengui. Jadi Raja Mengui pertama yang
Mempersaingan beliau itu dengan gelar Cokorda Sakti Belambangan. Karena apa? Karena wilayah beliau sampai di Belambangan dulu. Wilayah beliau di Belambangan, Banyuwangi. Nah itulah dapat kami sampaikan. Tetapi yang paling penting bahwa pura ini beliau bangun, Bu Ayu, Mas Mantra, ini adalah tidak lain untuk diabdikan, didedikasikan untuk kepentingan masyarakat. Oh, jadi semua kita boleh tangkil mereka. Semua boleh tangkil, asal menjaga kesuciannya. Dan pura ini sangat tidak eksklusif, jadi terbuka untuk siapapun juga. Jadi sementara mungkin itu, kalau ada yang lain silakan. Menarik nih Mbak Ayu, artinya didedikasikan untuk masyarakat. Ini kan sangat luar biasa kalau kita berbicara tentang politik zaman dulu. Memang ini merupakan sebuah komitmen daripada leluhur di bumi, bagaimana bisa menyatukan masyarakat melalui media pura ini sebagai pemersatu, kan Mbak Ayu? Boleh saya ini silakan, bertanya karena Niki kan juga sebagai salah satu ikon pariwisata ring Bali. Ya, masyarakat Bali oke lah dengan ritual mereka bisa untuk melakukan persembahyaan rezeki. Tapi kalau bagaimana masyarakat dunia kan makin sering seperti contohnya seperti di India, ada masyarakat dunia yang seolah-olah mencari energi besar Di Bali. ke Bali. Nah itu apakah mereka juga boleh untuk sekedar meditasi atau bagaimana fungsi dan karakter masing-masing? Ya, begini. Pura ini kan biasanya wenten kan. Baik, Bu Ayu, sebelum menjawab itu mungkin perkenankan dulu saya menjelaskan mengenai fungsi pura itu sendiri. Fungsi pura ini seperti tadi dijelaskan oleh Bung Gus Mantra bahwa memang ini didedikasikan untuk kepentingan umum. Ya. Jadi ada tiga fungsi utama dari pura ini. Yang pertama, pura ini berfungsi sosial religius. Sosial religius ini artinya apa? Artinya pada waktu itu leluhur kami sudah memikirkan bagaimana melayani masyarakat beliau dalam kegiatan melakukan bakti ke pura-pura Sadkayangan, pura-pura besar, pura dan kayangan yang ada di Bali. Jadi di era abad ke-17, Bu Ayu bisa membayangkan susah sekali masyarakat kami di Mengui atau di Badung ini untuk tangkil ke Pura Besakeh. Bayangkan abad ke-17. Ke Pura Batur, ke Pura Batu Karu dan lain sebagainya. Jadi oleh beliau dibangunlah, distanakan di sini. Misalnya di situ ada Pelinggih Gunung Agung, cerminan di Besakeh, Pelinggih Batur, Pelinggih Batu Karu. Tapi itu bukan merupakan Pelinggih seperti Ibu Ayu lihat, itu merupakan Meru sesuai dengan stratanya. Misalnya Gunung Agung tumpang 11, Batur tumpang 9 dan lain sebagainya. Jadi itu diistanakan di situ. Jadi masyarakat beliau pada waktu itu cukup dari Pura Taman Ayun untuk ngaturan bakti ke Besakeh, Batur, Batu Karu dan lain sebagainya. Inilah fungsi sosial religius. Jadi beliau membuat pura ini bukan untuk kepentingan beliau dan keluarganya saja. Walaupun di sini ada gedong Paibon, tempat leluhur kami. Tapi beliau tidak hanya memikirkan itu, memikirkan masyarakat. Nah yang kedua, seperti tadi Bung Gus Mantra menyampaikan, pura ini juga berfungsi alat pemersatu. Karena mohon maaf, kalau bisa lihat di sini bahwa semua wangsa itu bisa membakti di sini. Ada Padmasana, ya kan? Ada Pasana. Ya mungkin Pelinggih itu dan yang Ratu. Bahkan ada Ratu Gede Pasak di sini dan ada juga gedong Paibon untuk leluhur-leluhur kami. Nah, jadi dengan demikian semua wangsa itu boleh masuk ke sini dan mau bakti sama-sama, nyakupan tangan di sini. Jadi kalau sekarang kita berpikir untuk memilah-milah diri itu saya kira setback kita. Kembali kita. Ya. Bahkan abad 17 pun leluhur kami sudah berpikirkan bagaimana mempersatukan itu. Jauh ke depan, lebih maju. Tidak perlu dipilah-pilah bahwa ini hanya boleh mau bakti di sini, ini tidak boleh di sini dan lain sebagainya, tidak. Nah, itu fungsi pemersatu.
Nah, kemudian ada fungsi sosial ekonomi. Nah, itu kolam yang ada di sekitar Pura Taman Ayun ini, kan airnya selalu penuh. Itu berfungsi sebagai waduk. Itu mengaliri sawah yang ada di, kalau orang Bali bilang di tebenan, di selatan dari Pura Taman Ayun itu, yaitu Subak Batan Badung, Subak Bringkit, dan Mungitani. Ratusan hektar subak itu dialiri oleh air dari Pura Taman Ayun. Makanya ada 2 dam, 2 kolam yang ada di sini. Itu. Jadi dengan demikian itu fungsi. Kalau sampai misalnya ada sesuatu kita mau bangun di sini, misalnya perbaikan dam, saya mesti minta izin dulu pada para pekaseh ini. Minta izin dulu kepada para pekaseh ini. Untuk kita perbaiki, cocok enggak waktunya? Kalau dia lagi membutuhkan air, saya batalkan. Kalau memang dia tidak membutuhkan air atau sedikit air, kita atur sedemikian rupa. Itu. Nah, yang kedua lagi dari fungsi kolam ini juga memiliki fungsi dari ngatur ekosistem. Ya Anda tahu sendiri lah, Bu Ayu tahu sendiri bahwa air itu kan sangat mempengaruhi ekosistem. Jadi suasananya sini sejuk ya. Bagaimanapun itu selalu sejuk. Karena ekosistemnya diatur oleh air di sekitar di sini. Yang ketiga ya jelas fungsi dari kolam ini dari fungsi dari estetika. Tapi memang kolam ini tidak bisa jernih karena kami tidak bisa lepas dari sawah ke sawah. Jangan dibikin eksklusif jenih itu sehingga tidak boleh dari sawah boleh ke sawah, tidak, karena harus tetap ada ikatan kami dari sawah. Sumber air ini adalah dari Pura Ulun Danau Beratan yang mengalir ke sini, ya kan? Masuk ke sawah, masuk ke pura, setelah dari pura ke sawah lagi. Jadi itulah sebetulnya fungsi pura ini. Jadi dengan demikian, nah menjawab dari apa yang Bu Ayu sampaikan tadi, mungkin nanti bisa diputarkan sedikit nanti slide-nya. Itu Presiden India yang perempuan dulu, tahun berapa saya lupa, masih saya menjadi bupati pada waktu itu, berkunjung ke sini dan sembahyang di sini. Tapi dengan tatanan Hindu Bali, yaitu di mana ada Pranda yang munggah, dia juga sembahyang cara Bali, dia juga memercikkan tirta, dipercikkan tirta oleh Hindu Pranda. Bisa dilihat film. Jadi kan demikian presidennya sendiri, presiden Indianya sendiri sembahyang di sini. Jadi dengan demikian kita terbuka. Hanya saja memang kita harus batasi berkaitan dengan tata cara. Tata cara itu ya orang bilang kan, kalau kita bilang protokol lah. Cara berpakaiannya, ya kan? Sudah gitu cara sembahyangnya. Ya ini harus sesuaikan dengan apa namanya, bagaimana tatanan kami di sini. Desa Kalopatra. Ya, oke. Mungkin ada lain lagi. Luar biasa, Mbak. Artinya tadi sudah sangat lengkap dijelaskan. Berarti konsep life on nature ini sangat pas memang. Kita memilih Taman Ayun ini karena memang fungsi-fungsi yang memang kembali untuk pelestarian lingkungan itu sudah sangat jelas. Nah, sekarang kita beralih ke sesuatu yang berbau heritage, karena beliau sempat menjelaskan bahwa World Heritage Site daripada UNESCO adalah Taman Ayun. Dan yang saya dengar juga bahwa UNESCO juga memberikan sebuah penghargaan atau menetapkan salah satu kesenian yang ada di Bali, yaitu barong, itu menjadi sebuah warisan budaya benda juga begitu. Nah, dan setahu saya, dan beliau juga akan menjelaskan bahwa di Taman Ayun ini kerap dilakukan annual festival, yaitu Barong Festival. Nah, ini kan ada dua ikon ya, ikon sebagai World Heritage Site dan ikon sebagai budaya tak benda ini. Jadi dua ikon ini dipertemukan, semua berbasiskan penetapan dari UNESCO ini. Bagaimana Ratu menjelaskan? Baik, terima kasih. Ini sebetulnya sudah dari sejak sebelum saya menjadi bupati. Ada satu rancangan dari gubernur dulu, itu Bapak Dewa Brata. Bagaimana Bali ini, Bali landscape lah. Bali landscape. Bisa masuk dalam warisan budaya dunia dalam rangka pelestarian Bali itu sendiri. Pertama pelestarian, kedua adalah apresiasi dunia terhadap Bali itu sendiri, dan lain sebagainya. Nah, perkembangan berikutnya sekitar tahun 2006 atau 2007 itu saya sendiri didampingi oleh orang tua beliau, Gusti Agung Prana, bersama beberapa tim kami
Saya menjadi Bupati Badung pada saat itu, bahkan presentasi di markasnya UNESCO di Paris. Berkenaan dengan Taman Ayun, berkenaan dengan Tukat Pekrisan, dan berkenaan dengan Jatiluwih. Kita presentasi di situ. Bahkan saya sendiri memamerkan secara visual Taman Ayun itu sendiri. Tapi waktu itu sekitar tahun 2007-an, mungkin 2007 itu sudah berhasil. Belum berhasil. Karena harus ada pencunak beberapa, khususnya berkaitan dengan Jatiluwih. Nah, baru pada waktu sidang UNESCO di Saint Petersburg di Rusia tahun berapa itu tadi, 6 Juli ya, 6 Juli 2012 ya, itu oleh komite UNESCO yang terdiri dari 14 orang itu, tanpa proses yang cukup panjang, serta merta Taman Ayun ditetapkan masuk dalam warisan budaya dunia. Dan saya pada waktu itu sangat surprise. Saya didampingi lagi oleh orang tua beliau, Gusti Agung Prano itu, bersama waktu itu Wakil Menteri Kebudayaan ya, Menteri Kebudayaan, dan banyak tim yang kuat di situ present. Nah, di situ juga uniknya presentasi bukan kita yang presentasi. Tim UNESCO yang mempresentasikan di hadapan 14 komite dari UNESCO itu. Langsung pada waktu itu oleh Menteri Kebudayaan Rusia, itu ibu-ibu itu, langsung setelah dipungutkan suara, karena itu voting itu. Voting. Tidak mudah, ini voting itu. Waktu itu voting, akhirnya aklamasi semua menetapkan Bali Landscape ini masuk di dalam warisan budaya dunia. Nah, Bali Landscape ini beberapa tokoh-tokoh budaya kita yang bahkan sudah ada berapa banyak yang guru besar itu memang membagi antara subak di sini. Subak ini di mana periangan subaknya, ya, anggap di Taman Ayun. Terus kemudian seperti Tirta Kerana lah periangan subaknya, dan di mana yang paling penting itu adalah pelemahan subaknya. Itu adalah di di Jatiluwih, dan di mana merupakan pewongan subaknya yang merupakan simbol-simbolnya itu adalah di Tukat Pekrisan. Begitu banyak. Jadi dengan demikian Trihita Kerana inilah yang merupakan dasar dalam pemberian Bali masuk, Bali Landscape masuk dalam warisan budaya dunia, termasuk di sini adalah Taman Ayun. Nah, sekarang dari apa yang disampaikan Bang Bos Mantel tadi, buat saya sebagai pewaris dari leluhur saya untuk Taman Ayun ini, saya akhirnya berpikir, kenapa ini Taman Ayun saja yang merupakan suatu, kalau tidak ada kegiatan event ini kan merupakan suatu artefak saja. Ya, oleh karena itu maka saya dengan Bung Gus Mantel juga berpikir, bagaimana kalau kita mengadakan suatu festival di sini. Setuju. Nah, festival itu, dan kami pilih pada waktu, dan ini kalau tidak salah sudah yang ketiga ya. Ketiga sudah lewat yang ketiga, mestinya sekarang yang keempat. Mestinya sekarang keempat. Oh, sekarang keempat. Mestinya, yaitu Festival Barong. Nah, dalam Festival Barong itu kecuali mengkawinkan antara dua warisan budaya dunia ini, yaitu Pura Taman Ayun dan juga Barong yang ditetapkan juga warisan budaya dunia ini, juga saya mikirkan Barong ini harus dilestarikan. Oleh karena itu judul festivalnya ini adalah Barong Festival, yaitu Superstar dan juga Regeneration. Kenapa Superstar? Karena ini penting. Karena bagaimanapun juga kita harus punya istilahnya master-master dari penari-penari Barong ada di sini. Kita harus punya tokoh-tokoh penari-penari Barong yang merupakan nanti menjadi acuan dari generasi penerusnya. Jadi itulah kami menggabungkan dua warisan budaya dunia yang merupakan kekayaan kita yang adiluhung di Bali ini untuk kita tampilkan ke dunia internasional. Jadi lengkap sudah, nature-nya sudah terwakili, heritage-nya juga sudah terwakili. Jadi dua ikonik yang memang kita sering perbincangkan, bagaimana kita melestarikan alam, bagaimana kita melestarikan
budaya. Itulah basic pariwisata yang berbasiskan masyarakat, berbasiskan alam, dan berbasiskan budaya. Terkait pariwisata, mau kayaknya mau nanya tentang pariwisata kan? Iya, bagaimana boleh Untuk saya tahu dengan new situasi normal. yang kita harus banyak merenung sekarang ya. Niki, biasanya rata-rata kalau pada saat normal itu berapa kira-kira pengunjung? Begini. Dan lebih banyak dari mana? Ya, terima kasih. Begini, rata-rata pengunjung itu kalau normal, kecuali festival. Kalau lagi festival bisa 2 kali lipat ya. Kalau normal itu sekitar 1.000. Memang dibandingkan yang Uluwatu, mungkin Pantai Pendawa itu berbeda. Di sini mereka yang datang itu, yang 1.000 itu pada umumnya mereka yang mengapresiasi budaya, termasuk peninggalan lama, kesejarahan dan lain-lain sebagainya, mereka datang. Biasanya itu mereka datang, dan memang sebagian besar dari mereka itu adalah turis-turis asing. Kalau misalnya saja 1.000, itu 800 itu turis asing, sedangkan hanya 200 yang turis domestik. Gitu. Nah, begitulah komposisinya di sini. Nah, turis asing pun bisa kita lihat bahwa yang datang ini adalah memang dari negara-negara yang memang punya budaya yang kuat juga. Nah, sekarang mengenai wisatawan itu, terus terang aja mereka juga kita lengkapi dengan mini theater. Oh, mini theater. Ya, ada sedikit juga di situ di kawasan budaya kita mengenai foto-foto. Pertama kali ini apa namanya semacam market dari ini, market dari pura ini. Jadi dia masuk itu biar bisa membayang, oh begini sebelumnya pura ini. Nah, terus ada foto-foto dari leluhur saya ada di situ dan kegiatan-kegiatan beliau ada di situ. Nah, sudah itu seberangnya lagi khusus ada karya tangan nenek beliau ini untuk kalangan-kalangan yang pelukis-pelukis sketka. Tapi khusus Menit Taman Ayun ada di situ. Nah, masuk lagi ke situ, nah disitulah ada mini theater. Di mini theater itu kita memang pentaskan apa itu Taman Ayun, apa itu Puri Ageng Mengui. Sebab kalau mereka datang ke sini tanpa melihat film itu, hanya mendengarkan penjelasan guide, dia hanya melihat artefak begitu saja. Bila mana tidak ada kegiatan seperti piodalan, tidak ada kegiatan-kegiatan upacara yang lain, dia lihat artefak. Makanya kami lengkapi dengan pemutaran film, yaitu terdiri dari sedikit mengenai kesejarahan juga. Tapi yang banyak ditekankan di situ adalah seperti dibilang, bagaimana hubungan Puri dengan masyarakat. Itu satu. Kedua juga yang ditekankan di situ adalah yang tidak kalah pentingnya, bagaimana suatu filosofi, suatu upacara ritual di Pura dan upacara ritual di Puri, seperti misalnya Nagabanda. Ya. Dan juga bagaimana juga ditekankan itu hubungan dengan subak. Hubungan dengan subak seperti saya jelaskan tadi. Nah, makanya Bu Ayu harus sempatkan melihat di situ sehingga berikan komentar itu lebih bisa lebih menggigit lah gitu. Tapi mungkin kita harus berbicara masalah bagaimana kesiapan kita berkenaan dengan new normal ini. Kesiapan new normal. Ya, new Karena normal kita ini. Rasa-rasanya kok sudah pingin lewat dari new normal. Tapi perlu juga Ratu menyampaikan kesiapan Pura Ya, Taman Ayun. sesuai dengan protokol kesehatan itu kami sangat penuhi. Sangat penuh, bahkan lebih dari cukup. Artinya dari depan sudah ada semacam board bagaimana perilaku tamu harus masuk. Yang jelas perilaku hidup bersih dan sehat itu harus masuk. Mulai dari harus dia memakai masker, ya kan? Terus diperiksa temperaturnya, suhunya, temperatur tubuhnya, cuci tangan, hand sanitizer semua. Bahkan kami menyiapkan di sini masker. Kalau sampai ada tamu tidak bawa masker, ya kita kasih masker. Kan saya dengar ada ruang isolasi juga. Nah, itulah. Mudah-mudahan tidak terjadi. Kalau terjadi sesuatu tamu yang datang ke sini, itu dari suatu kami siapkan ruang isolasi, tinggal kontak misalnya dari gugus tugas COVID-nya itu. Untuk ini mudah-mudahan tidak ada. Terus yang lain yang sering juga didengung-dengungkan masalah social and physical distancing itu. Itu bagaimana di sini juga? Saya kira dengan lihat
terbuka begini sudah nggak perlu dikhawatirkan lagi kan. Lain misalnya kita masuk dalam satu gedung ya. Nah, kalau gedung di teater kami kita sudah atur jarak kursinya itu 1,5 meter. Ya, jadi itulah. Tadi saya lihat segerombolan. Ya, mereka memang itu ya flowingnya. Memang flownya seperti yang flownya begitu. Jadi dia tidak sampai masuk di kawasan suci, di suci Mandala. Dia cukup dari luar, tapi dia bisa melihat apa yang ada di dalam. Ya, ya. Jadi dengan demikian kita tidak direcoki oleh persoalan kesucian, persoalan tetap suci kita pertahankan. Gitu. Matur suksma Ratu untuk Ya, Galah, terima kasih. luar biasa informasi yang disampaikan ke kita. Mbak terima kan kasih. dapat ilmu juga kan Oh, artinya banyak ya. sekali. Ya, jadi hari ini kita akhiri perbincangan kita yang luar biasa nih. Semoga ini bisa menjadi manfaat dan sebentar lagi kita akan tutup tayangan Bali Live on Nature ini dengan pertunjukan kembali dari Mo Ayu, kira-kira membawakan Mahasa Mo Ayu ya. Mahasa Saya akan nanti berkolaborasi mau dengan merespon. Ayu Laksmi dengan lagunya Mahasa. Sampai bertemu kembali di edisi berikutnya. Kami tutup dengan para mesanti. Om Santi 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 Om.
Sri Waluna Tenjira ngerangsuk akan ikang raju Pasimjangku pedalu sutra aslimpet tapsu Bapang asesayut sarba mandi anting-anting ratna kumadu kekudung aku sutra pedak rina jahan dul kau ngelai Atapakan aku singa bergaul Anunganganku ikam berperaksan saat aku maring antariksa arip lawan bintang terang merijap kadi kedingan sekolah King Madiolo tan anu jurang tan anu pangkuk tansah kadi tegal penangsa anu jat pemanusia dulu kadi aga kulit kenang sua citaniro Sri Waluna dan adeng dita Re tengahing di tengahing Bayu Deju apa lantot dewi Wong kesam di tengahing Wong suara angkian bajralan kedot bayoning son masuk serahing son di tengahing jagat raya kabean riantuk ladang suara jan balung buah Wong Pakasam Bayu apa lantot masuk serahing son Wong kesam Masuk serahing sun, masuk serahing sun, masuk serahing sun, masuk serahing sun, masuk serahing jagat raya kabean riantuk ladang
masuk serah